Selamat bertemu kembali di video pengantar fungsi kompleks. Kita akan belajar bab baru, yaitu mengenai integral. Kali ini kita diskusikan terlebih dahulu latar belakangnya integral tersebut. Jadi kita ingin melihat bagaimana kita mendefinisikan lengkungan ya di R, katakanlah setengah lingkaran ini saja. Tentu kalau ini X ini Y, dalam hal ini kita bisa Y sama dengan Fx ya. Nah dulu pada fungsi vektor kita bisa menulis kalau ini adalah Y sama dengan akar 1 min X kuadrat, maka dengan menuliskan xt itu adalah cos t, dan yt dalam hal itu akan diperoleh sebagai sin t ya. Dan t itu mulai bergerak dari katakanlah ini 0, jadi di 0 ya di sini ya. Jadi ini lingkaran satuan. Kemudian dia bergerak sampai di sini, maka itu adalah sampai pi. Nah, fungsi seperti ini di fungsi kompleks cukup akan kita definisikan sebagai zt, yaitu xt plus iyt, dan itu adalah cos t plus i sin t sama dengan bisa ditulis sebagaieit dengan t-nya bergerak dari 0 sampai pi ya. Jadi mulai dari sini sampai di sini. Nah, tentu saja kita nanti bisa saja mendefinisikan zt itu sebagai eit, t bergerak dari 0 sampai 2 pi. Ya, artinya dia menyatakan suatu lingkaran berjari-jari satu. Ya, mulai dari sini sampai ke sini. Nah, kalau zt sama dengan E2IT, kemudian t-nya tetap bergerak dari 0 sampai 2pi, ya artinya dia 2 kali lebih cepat ya. Jadi berputarnya set sampai pi di sini. Kemudian 2pi muter sekali lagi gitu. Ya. Jadi persis seperti pada bilangan real vektor ya. Nah, mungkin yang perlu lagi juga garis ya, garis. Kalau saya punya vektor bilangan kompleks Z1 Z2, maka garis yang menghubungkan ini misalkan Z begitu bisa didefinisikan sebagai 1 min T kali Z1 plus T Z2. Jadi pada saat T-nya sama dengan 0, dia berada di Z1. Ya, di sini. Kemudian kalau T-nya bergerak di antara 0 dan 1, dia akan bergerak begini. Ya, dia akan bergerak begini, dan pada saat 1 dia berada di sini. Ya, pada saat Z sama dengan 1, dia akan ada di Z2. Nah, sebetulnya kalau T-nya lebih besar 1, dia akan ada di garis kuning ini, ya, perpanjangannya. Ini garis kuning. Nah, kalau T-nya lebih kecil dari 0, ya, ini garis hijau itu. Garis hijau. Ya, jadi sebagai ini. Nah, saya kira lengkungan ini cukup sekian saja hal yang diperlukan saja yang saya jelaskan di sini. Perlu kita pelajari adalah turunannya ya. Jadi turunannya. Kalau kita lihat sebagai fungsi kompleks, kita lihat bahwa ZT
tersebut yang sama dengan xt plus iyt itu dapat dipandang sebagai fungsi vektor ya, fungsi vektor seperti biasa. Nah, jadi nanti kita akan bisa juga mendefinisikan turunannya ya, jadi detailnya mungkin plus i y aksen t gitu. Jadi kalau ini adalah lengkungannya gitu zt, dan katakanlah ini di sini pada saat itu adalah zt0, maka turunan kalau t-nya bergerak bertambahnya ke sana, maka z aksen t0 itu adalah vektor singgung ini ya, sama persis dengan fungsi vektor biasa ya. Jadi sifat-sifatnya ya saya kira persis seperti pada fungsi vektor.